Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li perlahan berdiri dan menjangkau awan merah di dekatnya. Tiba-tiba, tangan biru besar muncul di udara dan meraihnya. Dia menatap tangan itu dan tiba-tiba membentuk gerakan tangan yang aneh sebelum menggumamkan mantra. Tangan besar itu bergetar sesaat sebelum mengepalkan tangan di sekitar awan. Cahaya biru terang bersinar dari tangan dan segera berbentuk bola. Dia kemudian meludahkan seutas api nascen biru dan membungkusnya di sekitar bola sebelum dengan cepat menenggelamkannya ke dalam neraka. Han Li kemudian berhenti merapal segel mantra dan tanpa ekspresi menatap bola cahaya dalam diam. Setelah beberapa waktu, sudut mulutnya berkedut dan dia mengibaskan lengan bajunya ke arah kobaran api dan menyapunya, memperlihatkan mutiara merah samar. Jadi aku benar, metode penyembunyian transformasi yang brilian seperti itu hanya dapat dilakukan oleh para kultivator kuno. Meski begitu, hanya ada beberapa kultivator yang tahu bagaimana melakukan ini bahkan di zaman kuno. Beruntung Xin Ruyin menyebutkan batasan serupa di slip giok yang dia berikan padaku sejak lama atau aku akan benar-benar bingung. Sepertinya saya harus terus memperkuat mata roh saya di masa depan. Jika saya terus menggunakan Bright Side Spirit Water selama 100 tahun lagi, saya seharusnya dapat melihat bahkan melalui transformasi ilusi kelas atas. Han Li menghela nafas, merasa agak muram karena dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak lagi memperhatikan mutiara merah yang melayang di udara dan melihat sekelilingnya sebelum awan biru menarik perhatiannya. Kemudian, dia meraihnya dan mulai menyelimutinya dengan api yang baru lahir. Kali ini, awan menghilang dalam sekejap mata. Han Li tidak terkejut dan hanya mengulurkan tangan. Setelah 2 kegagalan lagi, dia akhirnya memiliki mutiara biru. Setengah hari kemudian, dia memperoleh mutiara kuning, biru, dan emas. Dia mengangkat tangannya ke mutiara ini dan membuatnya terbang tinggi ke udara. Dia kemudian menarik tangannya ke arah mereka dan membuat berputar perlahan, secara bertahap mempercepatnya hingga membentuk cincin cahaya pelangi. Han Li mengangkat alisnya saat melihatnya dan dengan lembut berteriak, "Pergilah." Dia menghentikan jarinya dan cincin pelangi itu tersebar, terbang ke berbagai arah dengan lintasan yang dalam. Dalam sekejap mata, mereka terbang ke titik yang tampaknya tidak berhubungan dan berputar di tempat, ukurannya berdenyut saat mengalami perubahan. Dia terpaksa menyipitkan matanya dari letusan yang membutakan karena bola sekarang lebih mirip dengan 5 matahari yang terik. Mereka berkumpul bersama dan dunia mulai kabur di sekelilingnya. Cahaya melonjak dan Han Li menemukan dirinya kembali ke tangga batu di sebelah batu besar itu. Rekan Taois Han, Kakak Han, Bai Yaoyi dan Pak Tuafu berteriak kaget saat melihatnya. Keduanya berdiri 10 meter jauhnya, dan kesusahan di wajah mereka dengan cepat berubah menjadi gembira. "Jadi kalian berdua juga terjebak?" Han Li bertanya. "Pasti saudara Han yang menerobos batasan aneh itu. Saya belum pernah melihat formasi mantra yang menakutkan sebelumnya. Saya pikir saya akan terjebak di sana sampai saya mati." Pak Tuafu berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Jelas dia sangat menderita saat ini. Baik kekuatan sihir dan jiwanya telah rusak dalam upayanya untuk melarikan diri. Dengan sedikit penghargaan di wajahnya, Bai Yaoyi tertawa kecil, "Keadaanku hampir sama. Terima kasih banyak kepada saudara Han karena telah melanggar larangan tersebut." Han Li tersenyum dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Saya hanya mendengar tentang pembatasan serupa secara kebetulan dan dapat menghilangkannya. Jenis pembatasan kuno ini benar-benar langka. Jika saya benar, ramuan spiritual yang diambil oleh saudara Fu seharusnya adalah alat ajaib yang telah diubah. Saya khawatir Anda telah ditipu." "Itu tidak mungkin. Itu jelas." Apa ini?" Pak Tuafu dengan ragu mengeluarkan kotak giok dan membukanya untuk mengungkapkan tongkat giok. Dia langsung tercengang oleh pemandangan itu.
Sebenarnya, kami sudah berada dalam genggaman ilusi ketika kami mendekati batu besar itu. Rekan Taois hanya mengaktifkan pembatasan yang paling menakutkan saat meraih ramuan spiritual. Bagaimana kalau kita melihatnya lagi? Han Li lalu menunjuk ke arah batu itu. Dua lainnya menoleh dan melihat tanaman dengan buah beri ungu tumbuh di atasnya. Para kultivator kuno itu benar-benar licik untuk memasang jebakan seperti itu di sini. Apa yang mereka pikirkan? Pria tua itu dengan bingung berkata. Bai Yaoyi melengkungkan bibirnya dengan takjub. Tidak perlu terlalu kagum, Han Li berbicara dengan acuh, pembatasan kuno ini perlu diaktifkan oleh mereka yang memasukinya. Wajar jika penampilannya berubah. Namun, itu hanya larut dan tidak hancur total. Waktu kita terbatas. Gunung ini tidak seperti reputasinya sebagai gunung roh abadi. Ini lebih seperti sarang naga. Pak Tua Fu tampak kesal karena telah ditipu. Mata Han Li berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, mari lebih berhati-hati. Tempat ini bukan hanya reruntuhan tua. Saya hanya berhasil menghilangkan batasan itu karena keberuntungan. Saya tidak yakin, bisa lain kali, jadi mari kita hindari menimbulkan bencana apapun. Pak Tua Fu tertawa malu. Aku pasti tidak akan bertindak gegabah di masa depan. Bai Yaoyi dengan serius mengangguk. Karena rekan Taois mengerti, mari kita pergi. Kebisingan di depan sudah berhenti. Selama beberapa hari terakhir, mereka mungkin sudah sampai di puncak. Han Li melihat ke puncak gunung dan menaiki tangga. Dua lainnya mengikuti dengan cermat. Beberapa jam kemudian, ketiganya terbang melewati beberapa tebing besar, akhirnya tiba di paviliun batu tempat klan Ye beristirahat sebelumnya, dan tempat Siang Zili menghilang. Ketika mereka melihat situs itu, Han Li menghela nafas dan ketiganya berhenti, melihat ke paviliun dari kejauhan. Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi sama-sama melihat ke belakang, juga menyadari ada sesuatu yang salah. Ada langkah kaki dangkal di tanah lepas yang mengelilingi area itu. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka dapat dengan mudah melewatkannya. Bai Yaoyi mengerutkan alisnya dan berkata, yang lain sudah ada di sini. Pak Tua Fu bergumam sejenak dan menunjuk ke sebuah objek di sisi paviliun, lihatlah batu itu juga. Ada alur yang dalam dan sempit menggores permukaan yang panjangnya 10 meter. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah tanda pedang Qi yang sangat tajam. Itu secara tidak sengaja ditinggalkan oleh paman ketujuh klan Ye selama pertempuran mereka dengan Lion Hawk. Mata Bai Yaoyi berbinar, tanda ini baru. Tampaknya sesuatu yang lain telah menyerang mereka. Mungkinkah iblis malam bersayap perak? Dengan ketenangan yang luar biasa, Han Li berkata, mungkin, tapi bagaimanapun juga, mereka berhasil. Itu seharusnya menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Ketika Pak Tua Fu mendengar ini, dia tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh kilatan putih yang tiba-tiba di dekatnya, diikuti dengan munculnya layar tanpa warna. Siluet memutih muncul dan bisa dengan jelas melihat ketiganya. Han Li dan Bai Yaoyi sama-sama bergembira karena mereka telah menemukan jalan keluar yang mereka dambakan. Namun, Pak Tua Fu kehilangan semua darah di wajahnya ketika dia melihat sosok itu, berteriak, The Unbreakable Cinque Devils. Itu adalah inkarnasi setan tua Qian. Ketika Han Li mendengar ini, dia tertegun. Dia merasa pernah mendengar sebelumnya, dan nama setan tua Qian, tetapi sebelum sesuatu terlintas dalam pikirannya, dia melihat wajah Bai Yaoyi juga memucat. Dengan beberapa hembusan, 5 siluet putih serupa muncul. Siluet yang tidak jelas ini muncul berjajar. Tatapan patung mereka semua terfokus pada Han Li dan kemudian teman-temannya. Penatua Agung dari Sekte Penyaringan Yin. Ketika Han Li akhirnya mengenali 5 makhluk aneh itu, ekspresinya langsung berubah menjadi tidak sedap dipandang. Jadi itu rekan Daois Fu, kebetulan sekali. Tidak heran mengapa saya tidak dapat menemukan Anda.
Jadi ternyata kamu yang masuk duluan ke sini. Dan dari pakaian aneh wanita ini, dia pasti seorang kultivator dari Istana Malam Utara. Saya dapat dianggap sebagai teman lama dengan Nyonya Liu Istana Anda. Adapun rekan Daois terakhir ini, mungkinkah saudara Han dari Selatan Surgawi? Anda telah membuat sekte saya dan kuil langit tak berujung mencari lama dan keras untuk Anda. Suara setan tua Qian awalnya terkagum-kagum, tapi kemudian perlahan-lahan tertawa terbahak-bahak. Ketika Bai Yaoyi dan Pak Tuafu mendengar nama Han Li disebutkan dengan Selatan Surgawi, mereka kembali menatapnya dengan bingung. Han Li, bagaimanapun, hanya menaruh perhatiannya pada 5 siluet putih saat dia dengan muram menatap mereka dalam diam. Dia secara pribadi telah membunuh tetua sekte penyaringan Yin, dan menyita harta khas sekte mereka, panji penyaring hantu, darinya. Menggunakan kata-kata untuk menghilangkan permusuhan tidak lagi menjadi pilihan. Itu juga berdiri untuk menyebutkan bahwa dia bermaksud memperoleh metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa yang ditempatkan pada rekan daunnya sejak awal, sesuatu yang hanya diketahui oleh Master Sekte Pengayak Yin dan Tetua Sekte. Awalnya, dia berencana untuk menyerang Master Sekte, tetapi sekarang bertemu dengan Tetua Sekte yang tak terduga, dan mulai mempertimbangkan apakah mungkin untuk mempertaruhkan pertempuran habis-habisan. Bagaimanapun, keduanya adalah orang paling penting di Sekte Penyaringan Yin. Jarang ada kesempatan di mana dia bisa menemukan mereka sendirian. Penatua Agung ini seharusnya terbukti menjadi lawan yang lebih brutal daripada iblis malam bersayap perak. Yang tidak memiliki harta yang cocok, dan ada batasan yang ada di tubuhnya, tapi bahkan itu sudah cukup untuk hampir membunuh Han Li. Namun, Han Li belum menggunakan kemampuannya sepenuhnya pada saat itu, tidak menggunakan boneka besar Monarch Soul Divergence. Dalam hal ini, pasti ada peluang menang. Dan bahkan jika Unbreakable Cinque Devils sekuat rumor yang beredar, petir iblis miliknya seharusnya cukup efektif dalam menahannya. Ketika pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya, kelima sosok di tengah itu tiba-tiba mengangkat tangannya dengan gerakan mantra, dan tubuhnya bersinar dengan warna abu-abu, memadatkan gambar seorang kultivator berjubah abu-abu di depannya. Lapisan ki abu-abu samar menutupi wajahnya, tetapi warna rambut abu-abunya mengungkapkan bahwa dia sudah lanjut usia. Tubuh asli iblis tua Qian telah muncul. Pada saat itu, ketiganya menjadi sangat waspada saat menatapnya. Mereka tidak dapat melihat melalui apa yang dia pikirkan. Iblis tua tetap diam selama ini dan menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan bendera hitam pekat kecil. Dia kemudian melambaikannya ke arah mereka. Ekspresi Pak Tuafu sangat menurun saat melihat ini, dan dia buru-buru memanggil harta karun ke tangannya. Bai Yaoyi menutupi tubuhnya dengan cahaya es, langsung membentuk penghalang. Adapun Han Li, dia hanya mengamati tindakan setan tua Qian dengan alis terangkat. Ekspresinya berubah semakin suram seiring berjalannya waktu. Betapa aneh, memang. Bendera itu berkedip dengan cahaya hitam dan tidak menunjukkan tanda-tanda aneh lainnya. Ini menyebabkan dia berbicara dengan nada terkejut. Kakak Qian, mengapa kamu mengeluarkan spanduk pengayak hantumu? Mungkinkah Anda ingin memulai perang antar sekte kami? Meskipun Pak Tuafu cukup takut terhadap iblis tua, mereka terdiri dari 3 kultivator jiwa pertengahan baru lahir dengan 1 orang yang memiliki kemampuan mendalam. Bersama-sama, mereka tidak perlu terlalu takut. Old Devil Qian memandang ketiganya dan dengan tenang menyatakan, saya tidak tertarik untuk memulai perang. Namun, Saudara Han dan saya memiliki beberapa urusan yang belum diselesaikan. Karena kalian berdua tidak ada hubungannya dengan itu, aku tidak akan menghentikan kalian jika kalian ingin pergi. Sepertinya kita memiliki ide yang sama, kata Han Li dengan senyum tenang, aku sudah lama mendengar tentang reputasi mengesankan dari Unbreakable Cinque Devils milikmu. Saya ingin menguji secara pribadi. Ketika keduanya mendengar ini,
mereka bertukar pandangan cemas. Old Devil Qian juga agak terkejut dan mulai memeriksa Han Li. Pak Tua Fu dengan tegang mengerutkan kening, "Ini, Kakak Qian, meskipun saya tahu ada keluhan antara sekte Anda dan rekan Taoist Han, tidak pantas untuk menyelesaikan masalah di sini. Bukankah saudara Qian ingin melihat gunung ini lebih dalam dulu?" Dia tidak mengatakan ini dengan niat untuk melindungi Han Li. Gunung Kunwu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan setan tua Qian adalah anggota penting dari aliansi iblis Dao mereka. Dia tidak ingin dia mengalami kecelakaan apapun. Juga, bukan dia akan tiba-tiba meninggalkan Han Li sendirian karena mereka masih bersama. Ya, tentu saja aku akan melihat gunung ini. Namun, sekte saya telah lama mencari rekan Daoist Han. Kami akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, itu tidak bisa menunggu. Apakah saudara Fu ingin melibatkan diri? Old Devil Qian kemudian tertawa kecil. Mata cerah Bai Yaoyi mengembara sejenak dan dia dengan tegas berkata, "Di luar gunung ini, saya tidak terlibat dalam perselisihan Anda. Tapi kami berniat menjelajahi gunung ini selama kami masih di sini. Saya khawatir saya tidak dapat mengikuti saran Anda." Dia takut kehilangan Han Li, sekutu yang kuat, yang akan menyebabkan seluruh perjalanan ini menjadi jauh lebih berbahaya. Yang paling penting, dia secara pribadi telah menyaksikan kemampuan menakutkan Han Li, dan percaya bahwa dia sama sekali tidak takut pada iblis tua ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa mengatakan itu. Melihat bahwa keduanya tidak menyerah, kilatan dingin melintas dari mata kultivator berjubah abu-abu itu. Ketika dia melihat mereka, rasanya tatapannya bisa membekukan udara di paru-paru mereka. Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi merasakan hati mereka hancur tetapi tidak mengkhianati semua ini di wajah mereka. Baik, sepertinya ini masalah yang bisa dilepaskan. Namun, sekte saya memiliki harta yang jatuh ke tangannya. Aku akan membiarkannya jika dia memberiku itu, atau aku akan melawanmu bertiga, bahkan dengan mengorbankan kekuatan yang besar. Dengan mengatakan itu, setan tua Qian menarik pandangannya yang sedingin es. Han Li tertawa dan secara terbuka berkata, "Oh, maksudmu spanduk pengayak hantu itu?" Dengan suara yang dalam, setan tua Qian berkata, "Itu dia. Ketika tetua keempat sekte kami tewas dalam pertempuran, bendera jatuh ke tangan Anda. Serahkan dan aku akan meninggalkanmu, untuk saat ini." Setelah hening sejenak, Han Li melirik ke langit dan mencibir, "Nada bicaramu cukup arogan. Saya dapat mengembalikan spanduk pengayak hantu kepada Anda, tetapi saya memiliki satu syarat. Apakah Anda bersedia mendengarkan saya? Kamu membunuh tetua keempat sekte kami dan mengambil darinya harta warisan sekteku. Anda berani meminta syarat? Apa kamu pikir aku tidak akan mengambil nyawamu?" Setan tua Qian tersenyum marah dan setan Qin Kue di belakangnya melompat sebelum melayang ke depannya. Udara tiba-tiba menebal karena ketegangan. Pak Tua Fu sangat terkejut dengan pergantian peristiwa ini dan sedikit keheranan terpancar dari wajahnya. Sebagai sesama anggota aliansi iblis Dao, sekte 9 kemungkinan, tahu sedikit tentang hilangnya tetua keempat sekte Yin Shifting. Pak Tua Fu benar-benar lengah ketika dia mendengar bahwa Han Li telah membunuh tetua keempat mereka yang terkenal. Dan sepertinya salah satu panji pengayak hantu yang terkenal telah jatuh ke tangannya juga. Tidak heran Old Devil Qian tidak akan melepaskan Han Li meski tahu itu bukan kesempatan yang pas. Adapun mengapa Han Li menyembunyikan asal-usulnya, bahkan tidak layak disebutkan. Han Li mendengus dan ekspresinya tenggelam. "Kamu membuatnya terdengar sangat mudah bagiku untuk mengembalikannya. Untuk beberapa alasan terkutuk, tetua keempat sekte Anda mengejar saya dan menyerang rekan Dao saya. Bagaimana saya bisa mengizinkannya dikembalikan?" Dengan resolusi penuh, iblis tua itu berkata, "Saya tidak tertarik atau ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan di selatan surgawi. Namun, saya sangat ingin mengambil kembali harta warisan sekte kami,
atau itu akan menjadi kehilangan prestise yang besar. Jadi maksudmu kau tidak mau mendengarkanku? Han Li menyipitkan matanya. Hehe, jika Anda adalah tetua agung dari salah satu dari 10 sekte besar, saya mungkin mendengar Anda, tetapi Anda hanyalah seorang kultivator remeh dari selatan surgawi. Bagaimana mungkin Anda bisa berbicara tentang persyaratan dengan saya? Setan tua kian mengangkat kepalanya ke langit dengan tawa liar. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi awan ki yang mengerikan sebelum menyatu dengan siluet putih di belakangnya. Kelimanya tiba-tiba menjadi abu-abu dan mata mereka yang awalnya diam digerakkan oleh kegilaan yang haus darah. Pak Tua Fu tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan menyesal berkata, "Sial. Saya hampir lupa. Iblis tua ini mengolah seni apatis unggul, menghasilkan temperamen yang gegabah dan bermuka masam. Ancaman kami hanya membuatnya marah." Bai Yaoyi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan mengangkat tangannya tanpa sepatah kata pun, memanggil pedang terbang kristal ke udara dan berputar di sekitar kepalanya. Han Li menyipitkan matanya dan menjentikkan tangannya dari dalam lengan bajunya, memanggil kipas Triflame ke dalam genggaman. Setelah itu, dia diam-diam menamparkan kantong penyimpanan dengan yang lain dan dengan cepat memfokuskan indera spiritualnya pada boneka besarnya. Dia sudah memutuskan dirinya untuk keluar semua. Ketika dua lainnya memulai serangan mereka, dia akan segera melepaskan boneka itu dan memberikan luka parah pada Old Devil Qian. Bahkan jika dia tidak dapat mengambil nyawanya, itu akan menjadi hasil yang memuaskan jika dia dapat merusak kultivasinya. Dengan begitu, dia bisa memaksakan persyaratan darinya saat mereka bertarung lagi. Han Li tidak pernah sekalipun melupakan kutukan segel jiwa yang menimpa Namong Wan. Selama dia bisa mendapatkan metode untuk melautkannya, dia bisa tenang. Bahkan jika ini akan menghasilkan pengejaran tanpa akhir dari sekte pengayak Yin, dia tidak akan ragu sedikit pun. Setan-setan Qin Kui kemudian mengeluarkan teriakan aneh dan tubuh mereka menjadi hampir transparan. Mereka berubah menjadi asap sebelum dengan jahat terbang menuju ketiganya. Namun, pada saat itu, layar cahaya tempat siluet putih muncul tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi dan memenuhi udara dengan sinar yang menyilaukan. Sebelum mereka semua dapat memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi, cahaya itu mengeluarkan ledakan yang tak henti-hentinya, diikuti oleh hampir selusin garis yang berbeda. Mereka terbang dalam lingkaran dan cahaya mereka memudar untuk mengungkapkan seseorang untuk masing-masing.